Di balik senyum teduh santri muda bernama Erza, tersimpan luka yang dalam, sebuah tragedi keluarga yang merenggut segalanya dan mengantarkannya pada jalan gelap penuh bahaya. Dengan ilmu sakti Pancaseno yang diwariskan ayahnya, ia kini berdiri di persimpangan antara balas dendam dan keadilan. Namun, saat bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya, apakah Erza sanggup melawan kegelapan tanpa kehilangan dirinya sendiri? Namaku Erza. Lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil di Pasuruan. Ayahku dulu dikenal sebagai sosok yang disegani, bukan karena kekayaan, tapi karena keteguhan hatinya. Tapi beliau sudah lama tiada. Yang tersisa hanyalah kenangan, dan ibuku, sosok perempuan tangguh yang jadi alasan aku tetap berdiri hari ini. Aku tinggal di pesantren kecil yang dikelola Kiai Ahmad, seorang ulama sepuh yang tutur katanya lembut, tapi tajam menusuk hati. Sejak kecil aku dibesarkan dalam lantunan ayat suci, deru suara ngaji santri, dan adzan subuh yang seringkali jadi pengganti suara alarm. Hidup kami tak bergelimang harta, tapi cukup. Dan lebih dari cukup karena ada ibu. Za, jangan lupa ngaji setelah maghrib ya, biar rezekimu lancar dan hatimu gak gampang gelap. Begitu pesan ibu hampir tiap malam. Suaranya lirih, tapi punya kuasa yang mampu menenangkan badai dalam kepalaku. Hari itu, langit tampak muram sejak pagi. Awan menggumpal, seperti menahan hujan yang enggan turun. Tapi tidak ada yang aneh, bukan? Langit mendung biasa saja. Sampai suara dari warung depan membuatku terhenti saat hendak mengambil wudhu. Za! Za! Cepat ke rumah. Ibumu, Za! Ibumu di pasar. Aku belum sempat bertanya, belum sempat menuntaskan kalimat, tubuhku sudah berlari membelah angin. Aku, tak peduli air wudhu yang membasahi wajah belum sempat disapu handuk. Langkahku terantuk batu, napasku megap-megap, dan waktu seperti berhenti begitu aku sampai di jalan pasar. Tubuh ibu terbujur di tanah. Mukanya memar, bajunya sobek, dan darah itu mengalir dari pelipisnya. Tangannya menggenggam kain belanjaan yang sudah tercabik. Ibu! Suara itu keluar dari dadaku, lebih seperti raungan binatang yang kehilangan induk. Aku terjatuh di samping tubuhnya, mencoba menggoyang-goyang bahunya yang dingin. Mencari tanda-tanda hidup yang mungkin masih tersisa. Tapi tidak ada. Orang-orang hanya berdiri, menatap. Tak satu pun berani menyentuh, apalagi menolong. Tak ada polisi, tak ada ambulans. Yang ada hanya sekelompok preman kampung yang sudah lama membuat warga hidup dalam teror. Dan mereka berdiri tak jauh dari sana, tertawa. Sudah dek, jangan dilawan. Ya nanti kamu malah ikut hilang juga, bisik seorang ibu tua yang mendekatiku. Suaranya gemetar. Malam itu, dunia rasanya gelap. Bukan hanya karena malam sudah menjelang, tapi karena aku kehilangan cahaya. Jenazah ibu kami makamkan dengan doa dan air mata. Hanya segelintir warga yang datang. Kiai Ahmad menuntun bacaan tahlil dengan mata basah. Setelah semua usai, aku duduk memeluk pusara ibu. Dingin. Hening. Tapi hatiku bergejolak. Ada sesuatu yang tumbuh di sana. Sesuatu yang tak bisa aku kendalikan. Dendam. Erza? Suara Kiai Ahmad terdengar lirih dari belakang. Sabarlah, nak. Allah tidak tidur. Yang zalim akan mendapat balasannya. Aku menoleh pelan. Tapi, sampai kapan, Yai? Sampai semua orang dibunuh? Sampai semua orang takut keluar rumah? Kiai tak menjawab. Matanya hanya menatapku dalam. Lalu beliau pergi meninggalkan batu nisan yang baru tertanam, meninggalkan aku yang masih berlutut dengan hati berlumur api. Beberapa hari setelah pemakaman, aku menemukan kotak kayu tua di bawah lemari ibu. Awalnya kupikir hanya tempat penyimpanan, biasa. Tapi saat kubuka, di dalamnya ada kain lusuh, kitab kecil bertuliskan aksara Jawa kuno, dan surat tulisan itu kukenal. Tulisan tangan ayah. Jika kau membaca ini, berarti kau telah kehilangan orang yang paling kau cintai. Ketahuilah anakku, bahwa aku bukan sekadar petani biasa.
Aku adalah penjaga. Penjaga ilmu yang diwariskan turun-temurun, Pancaseno. Ilmu ini tidak hanya mengandalkan tenaga dan kecepatan, tapi juga kekuatan batin, keikhlasan, dan keadilan. Gunakan jika dunia membutuhkannya. Tapi ingat, ilmu ini akan memakanmu jika kau menggunakannya untuk balas dendam. Tanganku gemetar. Mata, ini basah. Tapi sesuatu dalam diriku mulai bangkit. Aku tidak tahu apakah ini jawaban atau awal dari kehancuran baru. Tapi aku tahu, aku tidak bisa diam. Aku mengunci kotak itu kembali, membawanya ke kamar, lalu menyimpannya di bawah sajadah tempat aku biasa sujud. Malam itu aku sujud lebih lama dari biasanya. Bukan karena aku makin saleh, tapi karena aku takut. Takut akan apa yang akan kulakukan. Tapi lebih takut lagi jika aku tidak melakukannya. Pagi masih basah oleh embun saat aku duduk sendirian di belakang masjid pesantren. Suara ayam berkokok samar-samar terdengar dari kejauhan, tapi hatiku masih pekat. Rasanya seperti ditinggal di tengah samudra, tak tahu arah pulang. Aku buka kembali kotak kayu itu. Jemariku menyentuh kain tua berwarna kecoklatan, beraroma kemenyan yang samar. Di dalamnya ada sehelai jubah kusam dan sebilah kayu kecil yang entah kenapa terasa hangat saat kugenggam. Benda itu sederhana, tapi entah mengapa hatiku seperti dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar warisan. Kitab kecil bersampul, kulit itu kubuka perlahan. Tulisan tangan ayah memenuhi halaman demi halaman. Bahasanya halus, penuh metafora, tapi bisa kupahami dengan baik. Di dalamnya tertulis nama ilmu itu, Pancaseno. Ilmu yang konon hanya diwariskan pada mereka yang siap menanggung beban lebih dari sekadar kekuatan. Ilmu ini bukan untuk pamer, bukan untuk cari nama, bukan untuk dendam, tapi hatiku mengelak. Apa mungkin ayah benar-benar tahu bahwa suatu saat aku akan menghadap dunia yang segelap ini? Zah, kamu ngapain? Ndak ngaji duha? Suara Ustaz Fikri terdengar dari kejauhan. Aku buru-buru menutup kotak itu. Iya, bentar Ustaz. Bentarnya jangan kayak dunia milikmu sendiri. Ayo cepetan, sahutnya sambil berlalu. Aku tarik napas panjang. Kotak itu kusembunyikan kembali, lalu bergegas menuju tempat wudhu. Tapi pikiranku tak lagi di pesantren. Jiwaku seperti tertambat pada setiap kata yang kutemukan tadi malam. Beberapa hari kemudian, saat pesantren sepi dan para santri masih tidur siang, aku kembali membuka kitab itu. Kali ini aku duduk di bawah pohon beringin besar di belakang mushola kecil. Angin berembus pelan, membuat halaman kitab bergetar. Ayah menulis tentang 5 dasar dalam ilmu Pancaseno. Niat yang bersih, gerakan yang luwes, batang nafas, cahaya hati teguh. Pada jalan lurus setiap dasar diikuti dengan rangkaian gerakan, zikir tertentu, dan puasa yang harus dijalani. Tidak mudah, tidak cepat. Tapi aku tahu, aku tak bisa kembali menjadi Erza yang dulu. Dunia sudah berubah, dan aku harus berubah bersamanya. Malam itu aku mulai. Puasa pertama, muteh. Hanya makan nasi putih dan air, tanpa garam, tanpa lauk, tanpa keluhan. Siangku baca kitab, malamku bersujud, hingga dahi ini serasa menghitam. Dalam gelap aku mendengar suara ibu. Bukan dengan telinga, tapi dari dalam hati. Za, kalau kamu jalanin ini karena dendam, hatimu gak akan pernah tenang. Aku terdiam. Tapi suara itu tak pergi. Ia terus berdengung. 30 hari kemudian, tubuhku terasa lebih ringan. Gerakanku mulai terlatih. Nafasku lebih panjang. Aku bisa berlari dari ujung desa ke ujung lainnya tanpa kehabisan tenaga. Tapi, bukan hanya fisikku yang berubah. Ada sesuatu yang tumbuh dari dalam. Semacam ketenangan. Semacam ketegasan. Semacam kekuatan yang belum pernah kurasakan. Suatu malam, aku duduk bersama Kiai Ahmad di serambi pesantren. Bulan tampak penuh. Angin berembus perlahan, membawa aroma bunga Kamboja yang sedang mekar. Kiai? Suaraku lirih. Beliau menoleh, menatapku dengan sorot lembut. Ada apa, nak? Aku tahu siapa yang membunuh ibu. Matanya tak berubah. Ia hanya mengangguk pelan. Aku juga tahu, Erza. Hatiku bergetar. Kenapa Kiai nggak bilang dari awal?
Karena kalau aku yang bilang, kamu akan terbakar amarah. Tapi kalau kamu sendiri yang mencari tahu, kamu akan menemukan alasan untuk berpikir lebih jernih. Aku menunduk. Diam. Mereka bukan hanya preman pasar, Za. Di belakang mereka ada kelompok yang lebih besar. Orang-orang yang bahkan aparat pun segan menyentuh. Kalau kamu mau melawan mereka, kamu harus lebih dari sekadar kuat. Kamu harus bijak. Aku mengangguk. Tapi dalam hati, aku tahu, aku tak bisa mundur. Ilmu itu, sudah kamu buka? Tanya beliau. Tiba-tiba, aku menatapnya. Kaget. Kiai tahu? Tentu saja aku tahu. Ayahmu pernah belajar di sini. Ilmu itu tidak boleh digunakan sembarangan. Aku nggak ingin balas dendam, Kiai. Aku cuma ingin nggak ada lagi yang dibunuh di pasar. Nggak ada lagi ibu-ibu yang takut keluar rumah. Beliau mengangguk. Kalau itu niatmu, teruskanlah. Tapi jangan lupakan, Erza, lawan terbesarmu bukan preman itu, tapi dirimu sendiri. Beberapa minggu setelah malam itu, aku mulai menyusun rencana. Aku mendekati pasar, mengamati, menghafal wajah-wajah mereka. Preman-preman itu, 50 orang lebih, bersenjata, dengan mata yang penuh kebencian dan rakus. Tapi satu wajah membuat langkahku terhenti. Dia, pria dengan luka di pipi. Kiri membawa tongkat besi, berdiri di samping warung tua. Aku mengenalnya, namanya Fahri. Dulu kami ngaji bareng, satu pesantren, satu kasur, satu piring nasi. Kenapa dia ada di sana? Kenapa dia bersama mereka? Aku mundur pelan. Malam itu aku tidak melakukan apa-apa. Hanya berdiri diam di ujung gang, melihat masa lalu yang kini berdiri di sisi musuh. Dan untuk pertama kalinya, aku ragu. Langit Pasuruan masih muram saat aku kembali ke pesantren. Wajah Fahri terus muncul di pikiranku. Bukan wajah preman, tapi wajah sahabat kecilku, yang dulu mengajarkanku cara menyetrika sarung dengan bara api dari tungku, yang diam-diam suka nyolong ketela dari dapur untuk dibakar di bawah kolong asrama. Dulu, dia selalu bilang, Za, hidup itu kayak jalan kampung. Kalau ketemu persimpangan, jangan asal belok. Pikirin dulu, jalan mana yang bikin ibumu tenang. Aku tertawa waktu itu. Fahri memang suka sok bijak. Tapi sekarang, jalan mana yang dia pilih? Kenapa dia berdiri di sisi yang berseberangan dariku? Beberapa hari berikutnya, aku kembali mengintai pasar. Kali ini aku berani lebih dekat. Berdiri, di balik warung kosong, mataku terus mengikuti gerakan Fahri. Ia tampak lebih pendiam dibanding yang lain. Tak ikut tertawa saat kawannya minta jatah dari pedagang. Tak ikut merampas, hanya berjaga, ada yang berbeda. Tapi perbedaan itu tenggelam di tengah kebrutalan. Seorang penjual sayur, perempuan tua dengan tubuh bungkuk, didorong hingga jatuh. Dagangannya berserakan. Preman yang menjatuhkannya hanya tertawa. Aku menahan diri. Genggamanku mengepal. Tapi aku belum siap menampakkan diri. Belum sekarang. Fahri melangkah pelan ke arah perempuan itu. Aku mengintip dari selapapan. Bu, sini. Saya bantu, katanya. Perempuan itu gemetar, menatap Fahri dengan mata takut, tapi ia tetap menyerahkan tangannya. Fahri memunguti tomat dan cabai yang berserakan. Ia tak bicara banyak, hanya membantu, lalu kembali ke tempatnya. Ada cahaya kecil di balik gelap yang menyelimutinya. Tapi itu belum cukup. Malamnya aku tak bisa tidur. Kepalaku penuh suara. Suara Fahri, suara Kiai Ahmad, suara ibuku yang selalu bilang, kalau kamu bisa menyelamatkan satu orang dari kejahatan, itu lebih baik daripada mengalahkan 1000 orang jahat. Tapi bagaimana kalau satu orang itu justru jadi bagian dari 1000 yang lain? Aku putuskan untuk menemuinya. Diam-diam, tanpa suara, tanpa perlawanan. Malam selanjutnya, aku menunggu di gang belakang warung. Aku tahu Fahri biasa lewat situ usai, jaga. Langkah-langkah berat terdengar dari kejauhan. Lalu muncul sosok yang tak asing. Mengenakan jaket kusam dan celana yang sudah robek di lutut. Fahri, panggilku pelan, ia berhenti. Kepalanya menoleh pelan,
mata membelalak. Erza? Aku keluar dari bayang-bayang. Cahaya remang dari lampu jalan membuat wajah kami sama-sama tampak lebih tua dari usia. Kamu ngapain di sini? Tanyanya. Aku bisa nanya hal yang sama ke kamu. Ia tertawa pendek, pahit. Waktu yang lucu buat reuni. Kenapa kamu ada di sana, Ri? Tanyaku tanpa basa-basi. Ia menunduk. Mengusap wajah. Nafasnya berat. Kamu tahu, Za. Aku nggak pernah pengen ada di jalan ini. Tapi kadang, our hidup nggak ngasih kita banyak pilihan. Aku diam. Waktu ibuku sakit, aku pinjam uang kemana-mana. Nggak ada yang bantu. Termasuk orang yang dulu kita sebut guru. Aku terpaksa narik uang dari kelompok itu. Dan kamu tahu sendiri, kalau udah masuk, nggak gampang keluar. Aku bisa bantu kamu keluar. Fahri tertawa lagi. Kali ini lebih kecut. Kamu pikir kamu siapa? Pahlawan. Pendekar. Dunia nyata nggak kayak cerita silat di rak masjid, Za. Di dunia nyata, yang punya kuasa itu yang punya uang dan nyali buat nginjek orang. Aku mendekat. Tapi kamu belum sepenuhnya hilang. Aku lihat tadi, kamu nolongin ibu-ibu itu. Ia mengalihkan pandangan. Itu cuma refleks. Aku bahkan dimaki sama bos karena itu. Berarti masih ada bagian dari kamu yang hidup, yang masih bisa diselamatkan. Fahri menatapku lama. Matanya seperti cermin, memantulkan luka dan harapan dalam waktu yang bersamaan. Kamu serius, Za? Mau bantu aku? Aku angguk. Tapi aku nggak janji semuanya bakal gampang. Jalan keluar kadang lebih susah dari jalan masuk. Tapi kita bisa jalan bareng. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya aku melihat sisa Fahri yang dulu. Dari malam itu, kami mulai bertukar pesan secara diam-diam. Ia mengirimkan nama-nama, lokasi, jadwal, siapa yang jadi otak dari semua kekacauan ini, dan siapa yang hanya dijadikan pion satu. Nama terus muncul. Guntur, pemilik beberapa toko besar di kota. Di balik jasnya yang wangi, dia dalangnya. Uang preman mengalir ke tokonya, ke politikus lokal, ke orang-orang yang bahkan duduk di kantor polisi. Kalau kamu sentuh Guntur, kamu bukan lagi lawan preman pasar, Za. Kamu bakal lawan sistem, kata Fahri suatu malam. Aku tahu, tapi aku juga tahu, membiarkan ketidakadilan merajalela hanya karena takut, sama saja dengan ikut mendukungnya. Kamu siap? Tanyaku. Fahri menarik napas. Aku nggak tahu, Za. Tapi aku udah terlalu lama di persimpangan. Mungkin saatnya milih jalan. Tapi saat kami mulai menyusun rencana, satu hal tak kami duga terjadi. Fahri ketahuan, entah siapa yang membocorkan. Malam itu dia hilang, tak pulang, tak menjawab pesan. Aku tunggu sampai dini hari. Lalu kabar datang dari tukang becak yang biasa mangkal dekat pasar. Fahri dibawa ke gudang belakang, dipukulin. Katanya dia pengkhianat. Jantungku mencelos. Aku lari, tak pakai alas kaki. Tak pikir panjang. Dalam dada, aku hanya tahu satu hal. Aku tak akan biarkan temanku mati di jalan yang seharusnya bukan jalannya. Langit malam tak memberi petunjuk. Gelapnya terlalu pekat. Bulan entah kemana. Bintang pun seperti ikut sembunyi. Aku berlari tanpa suara, hanya suara napasku yang memburu dan detak jantung yang kian keras terdengar di telinga. Kaki ini tak peduli tanah berbatu. Tak peduli ranting yang mencakar betis. Yang ada di benak hanya satu, Fahri, sahabat kecilku, yang pernah menjahitkan kantong sarungku yang sobek, yang dulu bilang kalau sahabat itu nggak ditinggal, meski dunia bilang sebaliknya. Dan sekarang, saat dunia sedang mencabiknya hidup-hidup, aku nggak akan duduk diam. Gudang tua itu berdiri seperti bayangan raksasa di ujung desa. Bangunan peninggalan. Zaman kolonial yang sekarang jadi markas kelompok preman Guntur. Tak ada tanda kehidupan dari luar, tapi aku tahu mereka ada di dalam. Bau tembakau murah dan arak menyatu dengan udara malam. Aku mengendap dari sisi samping. Menyusup lewat lubang, dinding yang setengah runtuh. Nafasku kutahan. Di dalam, cahaya redup dari lampu neon menyinari sosok-sosok hitam yang duduk melingkar. Suara tawa kasar dan denting botol terdengar bercampur dengan isakan. Ya, suara Fahri.
Dia diikat di tiang, bajunya robek, wajahnya lebam, darah menetes dari bibirnya yang pecah. "Berani-beraninya kau main belakang, Ri!" teriak salah satu dari mereka. "Kamu kira bisa kabur dari Guntur? Hah?" Satu pukulan mendarat di perut Fahri. Ia mengerang, tapi tak berkata apa-apa, mataku panas. Tapi aku belum bisa bergerak. Aku harus tahu semua posisi mereka. Ada 5 orang. 2 di dekat Fahri. 1 di pintu masuk. 2 lainnya di pojok. Mabuk setengah sadar. Aku menarik napas, lalu mengaktifkan Pancaseno dan ilmu warisan ayahku tak hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang kendali, tentang membaca aliran energi di sekitar. Aku merasakan angin yang menyusup dari celah atap, mendengar detak jantung masing-masing, preman, mencium aroma darah dan keringat. Lalu aku bergerak. Dengan secepat kilat, aku lompat dari bayang-bayang, menendang preman yang paling dekat dengan Fahri. Tubuhnya terpental menabrak tumpukan kayu, yang lain kaget. Mereka bangkit, tapi aku sudah lebih dulu menyerang. 1 pukulan ke ulu hati, 1 tendangan ke rahang. Lalu mereka menyadari sesuatu. Mereka tak sedang menghadapi orang biasa. "Siapa lo?" teriak salah satunya sambil menghunus pisau. Aku tak menjawab. Aku hanya menatap matanya, dan ia mundur. Tangannya gemetar. Dalam satu gerakan, aku lumpuhkan 2 orang terakhir. Suara mereka tak sempat keluar dari tenggorokan. Gulung karpet selesai. 5 orang tumbang. Aku segera mendekati Fahri. Ia mengangkat kepala, meski susah payah. Kamu gila ya, Za?" gumamnya sambil tersenyum miris. Aku lepaskan ikatannya. "Gila itu kalau aku tinggalin kamu di sini. Guntur nggak bakal diem, Za. Mereka bakal nyari kita. Aku tahu. Tapi aku tak takut." Aku membawa Fahri ke rumah Pak Raji, salah satu warga yang diam-diam masih setia pada pesantren dan Kiai Ahmad. Lelaki tua itu menerima kami dengan pelan, tanpa banyak tanya. Ia merawat luka Fahri, memberinya air dan nasi hangat. "Dunia? Ini udah lama miring, Za," kata Pak Raji malam itu sambil mengolesi obat di wajah Fahri. "Tapi kalau masih ada orang muda seperti kalian yang berani meluruskan, mungkin belum semuanya hancur." Esoknya, berita penyerangan gudang preman menyebar cepat. Tapi yang lebih mengejutkan, salah satu preman yang berhasil kabur melapor ke Guntur. Dan nama yang keluar dari mulutnya adalah namaku, Erza, anak santri. Dari pesantren kecil. Anak dari almarhum Harun yang dulu dianggap tak lebih dari pengajar ngaji kampung. Tapi sekarang, mereka tahu aku bukan sembarang anak kampung. Sore itu, Kiai Ahmad memanggilku ke ruangannya. Suara azan maghrib baru saja bergema. Tapi raut wajah beliau serius. Ada ketegangan yang tak biasa. "Erza," beliau memulai dengan suara pelan. "Apa yang kamu lakukan adalah keberanian. Tapi keberanian juga harus tahu batas. Kamu bukan hanya membawa nama dirimu, tapi juga pesantren ini." Aku menunduk. "Saya paham, Kiai." Beliau menatapku lama. "Guntur bukan orang kecil. Dia punya koneksi. Dan saya dengar dia akan bergerak. Malam ini." Aku mengangguk. "Saya siap, Kiai." Beliau tersenyum tipis. "Kalau begitu, kita harus siap bersama." Aku tak pernah melihat beliau seperti itu. Mata yang biasanya tenang, malam itu memancarkan api. Bukan kemarahan, tapi tekad. Pesantren bukan lagi hanya tempat mengaji. Malam itu, ia berubah menjadi benteng. Para santri berkumpul, tak lagi hanya membawa kitab, tapi juga bambu runcing dan kayu panjang. Bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Dan aku tahu, pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Hening malam itu bukan hening yang biasa. Langit tampak mendung, angin berhembus seperti sedang membawa kabar buruk. Dan nyala lampu-lampu minyak, di pesantren tak mampu mengusir rasa was-was di dada kami. Para santri mulai bersiap. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan tekad. Kami tahu, malam ini bukan hanya soal membela diri. Ini tentang melindungi kehormatan. Ini tentang membela rumah kami. Tempat di mana kami tumbuh, belajar, dan mencari arti hidup. Aku berdiri di samping Kiai Ahmad.
Beliau tetap tenang. Jubah putihnya sedikit berkibar tertiup angin. Tapi aku bisa merasakan, dari genggaman tangannya yang mencengkram tongkat kayunya, ada sesuatu yang sedang ditahan. Marah? Takut? Atau sedih? Apa kamu yakin, Erza? Tanya beliau tiba-tiba. Lirih. Yakin bahwa jalan ini yang benar? Aku, mengangguk mantap. Kalau saya diam, pesantren ini bisa hancur. Fahri bisa mati. Orang-orang desa makin dicekam ketakutan. Saya nggak bisa tinggal diam, Kiai. Beliau menarik napas panjang, lalu tersenyum, meski tipis. Kalau begitu, semoga Allah meridhoi setiap langkahmu. Sekitar jam setelah Isya, deru motor mulai terdengar. Tidak satu, tidak dua, tapi puluhan. Jalan tanah depan pesantren bergetar. Guntur datang, aku berdiri di gerbang, bersama Fahri yang belum sepenuhnya pulih. Di belakang kami, para santri berjajar rapi, membawa kayu panjang, bambu runcing, dan sebagian memegang senter besar. Lalu dari kegelapan, muncullah iring-iringan motor itu. Guntur ada di tengah, tubuhnya besar, wajahnya keras, dan matanya dingin. Penuh kebencian, di belakangnya berdiri puluhan anak buahnya. Mereka bukan preman biasa. Sebagian membawa senjata tajam. Bahkan ada yang menenteng senapan angin dan senjata api rakitan. Ini bukan gertakan. Ini pernyataan perang. Guntur turun dari motornya, berjalan ke arah gerbang. Suaranya lantang. Mana itu bocah tengik bernama Erza? Aku melangkah maju. Aku di sini. Berani-beraninya kau rusak markasku? Kau kira kau siapa, ha? Aku menatapnya lurus. Aku cuma anak santri yang muak lihat kamu menindas desa ini. Guntur tertawa pendek, tapi tawanya tak lepas dari ancaman. Kau pikir kalian bisa melawan kami? Dengan tongkat dan bambu? Ini. Buana pakai film silat bocah. Satu hal yang mungkin kamu lupa. Jawabku pelan, tapi tajam. Kami punya yang kalian tidak punya, keberanian untuk mati demi kebenaran. Wajah Guntur langsung berubah. Dia mengangkat tangan, memberi isyarat. Anak buahnya mulai maju. Aku mundur perlahan ke dalam gerbang. Kiai, seruku, tutup gerbang. Gerbang pesantren ditutup dan digembok dari dalam. Tapi kami tahu, itu hanya untuk memperlambat, bukan mencegah. Serangan dimulai, batu melayang. Jeritan santri terdengar. Bentrokan pecah di halaman pesantren. Aku ikut melompat ke tengah, menggunakan jurus napas Pancaseno. Dengan kekuatan itu, tubuhku melesat, gerakanku menjadi cepat, dan setiap pukulan tak hanya keras tapi juga tepat sasaran. Beberapa preman roboh, tapi mereka terlalu banyak. Fahri ikut bertarung meski kakinya masih pincang. Ia menggunakan tongkat kayu untuk menghalau serangan. Aku melihat matanya, tak lagi penuh ketakutan seperti di gudang tua. Kini ada nyala keberanian yang tumbuh. Ia sudah kembali, namun tak semua santri sekuat itu. Beberapa terluka. Aku melihat seorang santri kecil, umur belasan, dipukul hingga tersungkur. Hatiku mendidih. Aku menerobos kerumunan, melompat dan menjatuhkan 3 preman sekaligus. Nafasku mulai sesak tapi aku tak bisa berhenti. Kemudian terdengar suara tembakan. Peluru menembus udara malam. Semua berhenti sesaat. Guntur berdiri di atas tembok pesantren, menodongkan senjata rakitan ke arah kami. Berhenti atau bocah ini kutembak. Ia menarik seorang santri kecil. Namanya Rahmat. Anak dari janda desa yang sering membantu pesantren. Lepaskan, dia. Teriakku. Menyerah. Buka gerbang dan biarkan kami masuk. Atau bocah ini mati. Hatiku mencelos. Ini bukan lagi soal keberanian. Ini mulai menyentuh batas. Aku menatap Kiai Ahmad. Beliau hanya mengangguk pelan. Isyarat kepercayaan penuh padaku. Aku melangkah maju, menyerahkan diri. Lepaskan Rahmat. Aku akan ikut kamu. Guntur tertawa. Tapi sebelum ia sempat bergerak, tiba-tiba dari arah atas menara terdengar suara keras. Dur! Senjata Guntur terlepas. Ini dari tangan. Ia menjerit. Tangan kanannya berdarah. Di atas menara, berdiri seseorang, Pak Raji, dengan senapan tua yang entah dari mana ia dapatkan. Tembakan peringatan, teriak Pak Raji. Berikutnya bisa ke jantung.
Preman-preman mulai kacau. Santri-santri meneriakkan takbir, semangat kembali menyala. Aku mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Rahmat, menariknya dari pegangan guntur yang masih terguncang. Pertempuran berubah arah. Para preman mulai mundur. Mereka tak siap menghadapi semangat yang tak bisa dibunuh hanya dengan senjata. Guntur kabur, tapi aku tahu, ini belum akhir. Pagi datang. Matahari muncul perlahan, menyinari reruntuhan di halaman pesantren. Banyak yang luka, tapi kami menang. Tapi di hatiku, ada sesuatu yang lebih berat dari luka dan kemenangan. Aku tahu, ini belum selesai, karena perang yang lebih besar sedang menanti di balik bayangan. Dan nama yang mulai terdengar dari bisik-bisik para preman. Bukan lagi Guntur, tapi sosok misterius yang disebut Tuan Besar. Beberapa hari setelah serangan itu, suasana pesantren tak lagi sama. Kami memang menang, tapi bukan kemenangan yang menghapus takut. Justru sebaliknya, kemenangan itu menyisakan tanya besar, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Guntur memang lari. Tapi sebelum kabur, dia sempat melontarkan satu kalimat yang terus terngiang di telingaku. Kalian pikir kalian sudah menang? Tunggu sampai Tuan Besar datang. Kalian semua cuma remah kerupuk di hadapan beliau. Tuan Besar. Nama itu bukan cuma sekadar ancaman, tapi bayangan gelap yang merayap pelan, menyusup ke mimpi-mimpi kami. Hari itu, aku sedang duduk di serambi mushola, membersihkan luka-luka yang masih membekas di tangan. Kiai Ahmad menghampiriku. Raut wajah beliau tampak lebih tua dari biasanya. Pandangannya kosong, seperti sedang menyelami kenangan jauh ke belakang. "Erza," katanya pelan, "ada hal yang harus kamu tahu." Aku menoleh. "Tentang Tuan Besar?" Kiai mengangguk, lalu menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. "Dulu ketika aku masih kecil, pesantren ini baru berdiri. Ayahku, yang juga seorang kiai, mendirikan pondok ini dengan segala keterbatasan. Waktu itu, belum banyak santri. Dan kami sering mendapat gangguan dari preman-preman pasar. Sampai suatu hari, datanglah seorang laki-laki berpakaian rapi, membawa mobil hitam mengkilap. Namanya Arman Saputra, tapi orang-orang lebih mengenalnya sebagai Tuan Besar. Dia menawarkan bantuan. Katanya, ingin mendukung pesantren dengan sumbangan dan perlindungan. Awalnya kami menerima dengan rasa syukur. Tapi perlahan, dia mulai meminta hal-hal tak masuk akal. Menyuruh santri ikut proyek-proyeknya. Meminta tanah wakaf untuk dijadikan lahan parkir bisnisnya. Bahkan ada isu bahwa dia terlibat dalam jaringan narkoba dan senjata. Ayahku menolak, dan sejak itu Tuan Besar berubah. Dia mengirim anak buah untuk mengintimidasi, membakar kandang sapi warga, menyusupkan orangnya ke dalam pesantren. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika salah satu murid terbaik di pesantren waktu itu membelot. Namanya Hasan. Dia adalah ayahmu, Erza. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap Kiai Ahmad dengan mata terbuka lebar. Lidahku keluh, mulutku tak sanggup bertanya. Hanya satu kata yang muncul dalam pikiranku. Mustahil. Kiai mengangguk, seperti mengerti keterkejutanku. Hasan dulunya santri teladan. Cerdas. Luar biasa. Tapi dia juga keras kepala. Ketika ayahmu tahu tentang kekejian Tuan Besar, dia ingin menghadapinya sendirian. Dan dalam proses itulah, dia menemukan ilmu Pancaseno. Ilmu langka yang dulu hanya ada dalam manuskrip kuno peninggalan wali. Aku mendengarkan, jantungku berdentum cepat. Tapi karena melawan sendirian, dia akhirnya mati. Tepat di depan gerbang pesantren ini, Tuan Besar yang menghabisinya. Kiai Ahmad mengusap matanya. Kami menutup cerita itu selama bertahun-tahun, demi melindungimu. Ibumu juga tahu. Tapi kami semua sepakat. Saat kamu cukup kuat, kamu akan tahu sendiri kebenarannya. Aku menggigit bibir, menahan rasa yang tak bisa dijelaskan. Bercampur antara marah, sedih, bingung, dan takut. Jadi, aku ini anak dari seorang pengkhianat? Tanyaku lirih. Tidak, Erza. Tegas Kiai. Ayahmu adalah pejuang.
Dia mati demi kebenaran. Kamu adalah warisannya. Malam itu aku tak bisa tidur. Angin malam Pasuruan berhembus dingin. Tapi bukan dingin yang menenangkan, melainkan dingin yang menusuk, seperti menyampaikan pesan bahwa badai lebih besar sedang datang. Aku berdiri di atas menara kecil, memandangi desa dari kejauhan. Dari sana, terlihat rumah-rumah yang lampunya sudah padam. Semua tenang. Tapi aku tahu, di bawah ketenangan itu, bahaya sedang menyelinap. Dan benar saja, dini hari menjelang subuh, telepon warung pesantren berdering kencang. Suara dari seberang terdengar panik. "Erza, desa sebelah diserang, rumah Pak Hadi dibakar. Mereka bilang mereka mencari pesan dari Tuan Besar." Aku langsung bangun, mengambil sarung dan jaket. Ini bukan lagi soal mempertahankan pesantren. Ini sudah merembet ke desa lain. Ini sudah jadi perang terbuka. Aku segera membangunkan Fahri dan beberapa santri yang bisa diandalkan. Kami naik motor menuju desa tetangga, melewati jalanan gelap, penuh lubang dan aroma tanah basah. Sesampainya di sana, pemandangan yang kulihat membuat dadaku sesak. Asap membumbung tinggi dari rumah Pak Hadi yang hangus. Beberapa warga luka-luka. Anak-anak menangis. Seorang ibu duduk di jalan sambil memeluk jasad suaminya yang penuh luka. Dan di salah satu dinding rumah tertulis pesan, dengan cat merah, "Erza, jika engkau tak menyerahkan diri dalam 3 hari, maka desa-desa ini akan kami habisi satu persatu. Tuan Besar." Aku berdiri mematung di depan tulisan itu. Dunia seperti hening, hatiku bergetar, tapi bukan karena takut. Aku sadar, ini bukan lagi tentang masa lalu. Ini tentang masa depan. Tentang siapa yang akan menguasai arah hidup orang-orang kecil seperti kami. Aku mengepalkan tangan. 3 hari, Tuan Besar? 3 hari cukup. Untuk membuatmu melihat bahwa tidak semua anak desa bisa diinjak-injak. Bukan karena aku sakti, tapi karena aku punya sesuatu yang tak bisa kau beli dengan uang dan senjata, keyakinan. Hari pertama setelah ancaman itu terasa seperti hitungan mundur ke kematian. Langit Pasuruan mendung sepanjang hari. Matahari hanya muncul sekejap, lalu kembali, bersembunyi di balik awan kelabu. Seolah semesta pun ikut berduka atas apa yang akan datang. Aku duduk di serambi masjid, menatap halaman pesantren yang biasanya ramai dengan santri menghafal, kini berubah jadi ladang latihan. Beberapa santri yang dulu terlihat culun dan penakut, kini memegang bambu runcing dan kayu panjang. Kami tak punya senjata api, apalagi pelindung tubuh. Tapi kami punya tekad, dan itu tak bisa dibeli. Fahri duduk di sampingku, wajahnya penuh debu. Darpeluh. Tangannya menggenggam keris kecil warisan ayahnya yang diselipkan di balik sarung. "Erz," gumamnya. "Kalau kita mati nanti, kira-kira siapa yang bakal urus makam kita?" Aku menoleh, tersenyum kecut. "Kita belum mati, Ri. Masih ada 2 hari lagi." Dia tertawa kecil. "Iya sih. Tapi kalaupun nanti waktunya datang, aku cuma pengen kita nggak mati sia-sia." Aku mengangguk pelan. "Nggak akan." Kiai Ahmad mengumpulkan seluruh warga malam itu di mushola. Listrik sempat padam beberapa kali. Tapi lentera-lentera minyak menyala redup, menciptakan suasana yang tak bisa dilupakan. Kita semua tahu bahwa musuh yang akan datang bukan orang sembarangan. Suara beliau menggema pelan namun tegas. Tuan Besar bukan hanya punya preman. Dia punya orang dalam, aparat yang disuap, bahkan dukun yang main di 2 dunia. Tapi jangan lupa, kita juga bukan manusia sembarangan. Semua diam, menunggu kata-kata berikutnya. Kita punya doa, kita punya cinta, dan kita punya anak-anak yang siap mati demi mempertahankan apa yang mereka yakini benar. Aku berdiri, menatap mereka satu persatu. Warga tua, anak kecil, ibu-ibu yang menggenggam tangan anaknya dengan gemetar. Kalau kalian mau pergi dari desa ini, malam ini adalah waktu terakhir. Besok pagi siapapun yang tinggal, harus siap bertahan. Tak ada yang angkat tangan, hening. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Sampai akhirnya Pak Sarman, tukang kayu tua yang kakinya pincang, berdiri dengan tongkatnya. Aku tetap. "Di sini," katanya lantang.
Aku sudah tua, tapi aku pernah jadi prajurit zaman dulu. Setidaknya masih bisa mukul kepala 1-2 preman kalau mereka nyelonong ke halaman rumahku. Disusul oleh Ibu Siti, penjual jamu. Kalau desa ini musnah, kemana aku dan anak-anakku harus pergi? Aku nggak bisa ninggalin tanah ini begitu saja. Satu persatu mereka menyuarakan keberanian, air mataku menetes pelan. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar, aku tidak sendirian. Hari kedua, kami memulai strategi Fahri mengusulkan untuk membuat jebakan di pintu masuk desa. Parit-parit digali, kayu runcing ditanam, beberapa titik dijadikan pos pantau. Sementara itu, aku bersama Ustaz Mahfud mulai menyusun pertahanan batin. Kami membaca wirid, memagari tempat-tempat penting dengan doa. Ilmu Pancaseno yang kupelajari sejak kecil kini terasa berbeda, lebih tajam, lebih menyatu. Ada saatnya dalam hidup ketika ilmu bukan lagi soal gerakan atau jurus, tapi soal niat, dan niatku jelas. Aku tak akan biarkan orang-orang ini disakiti. Tepat tengah malam, seseorang datang membawa pesan. Namanya Randy, pemuda kurus dari desa sebelah. Wajahnya babak belur, napasnya sesak. Ada penyerangan lagi. Di dukun kalian aku dan Fahri langsung bangkit. Kiai Ahmad melarang kami pergi, tapi aku tak bisa tinggal diam. Kami berangkat diam-diam, naik motor tua yang suaranya mirip suara kentut sapi. Sesampainya di sana, lagi-lagi yang kulihat adalah kebakaran. Tapi kali ini berbeda. Di tengah reruntuhan rumah dan suara tangis warga, kulihat seseorang berdiri di atas batu besar, bersorban merah. Ash memakai jaket kulit, matanya tajam seperti ular, dan dia menatapku. "Erza," katanya. "Akhirnya kita bertemu." Aku mundur setengah langkah. "Aku? Siapa kamu?" Dia tersenyum miring. "Aku adalah utusan terakhir sebelum Tuan Besar turun." Tangan langsung. "Namaku Kamal." Jantungku mencelos. Kamal. Itu nama yang disebut Guntur sebelum dia kabur. "Kau cuma punya 1 hari lagi," katanya dingin. "Serahkan dirimu, atau kami akan habisi semua desa yang pernah kau injak." Lalu, dia menghilang begitu saja. Seperti bayangan yang disapu angin malam, kami pulang dengan dada penuh bara. Warga mulai gelisah. Tapi aku tak bisa mundur. Ini bukan soal aku lagi. Ini soal semua orang yang mempercayaiku. Aku masuk ke kamar, duduk bersila. Ilmu Pancaseno harus kutarik keluar sepenuhnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku mendengar suara dari dalam jiwaku. "Erza, saatnya kau menjadi cahaya di tengah kelam." Tapi ingat, cahaya sejati bukan yang membakar, melainkan yang menghangatkan dan menerangi jalan. Aku menangis. Tapi air mata itu bukan tanda lemah, melainkan tanda bahwa aku siap. Hari ketiga. Semua sudah bersiap. Warga tersebar di berbagai titik. Mushola jadi pusat pertahanan. Bambu runcing, ketapel, batu-batu besar. Apapun yang bisa dipakai kami siapkan. Tapi saat senja mulai turun, tak ada serangan. Tak ada suara motor. Hanya angin yang menggesek dedaunan, membawa aroma hujan yang akan turun. Sampai akhirnya, lewat tengah malam ketika semua mulai mengantuk di pos masing-masing, suara ledakan terdengar dari ujung jalan. Teriakan, tembakan, langkah kaki puluhan orang berlari. Dan dari kejauhan, kulihat siluet seseorang berjalan pelan di depan pasukan preman berbaju hitam. Dia tinggi, rambutnya perak, tangannya memegang tongkat. Dari kayu hitam berukir, Kiai Ahmad yang berdiri di sampingku menggertakkan gigi. "Itu dia," bisiknya. "Itu Tuan Besar." Aku menarik napas dalam kini waktunya. Waktunya membayar luka-luka masa lalu dengan keberanian hari ini. Suara ledakan. Pertama membuat tanah di bawah kaki kami bergetar. Teriakan demi teriakan menggema dari ujung utara desa. Pos jaga terbakar. Beberapa warga lari ke arah barat, membawa anak-anak kecil yang menangis histeris. Aku berlari menuju barisan depan. Fahri menyusul dari arah kanan dengan nafas memburu. "Erz!" Mereka masuk lewat 3 arah. Parit jebakan kita. Cuma mampu nahan. Sebagian. Aku mengangguk cepat. "Bawa warga yang lemah ke mushola.
Jadikan itu titik kumpul terakhir, aku ke tengah. Langkahku cepat. Di tangan kananku, pusaka peninggalan ayah, tombak Pancaseno, bergetar seolah tahu bahwa malam ini adalah malam yang ditunggu selama ini. Tuan Besar berdiri di depan api yang membakar gerbang utama desa. Rambutnya panjang, perak seperti baja, wajahnya dingin, tatapannya seperti orang yang sudah terlalu lama hidup dan kehilangan rasa. Erza, suaranya berat dan serak, kau benar-benar seperti ayahmu. Keras kepala dan terlalu percaya pada cinta. Aku berdiri 10 langkah di depannya. Di belakangku, warga berbaris dengan senjata seadanya. Beberapa santri berzikir sambil menggenggam kayu. Mata mereka merah, bukan karena marah, tapi karena takut. Dan mereka bertahan dengan ketakutan itu. Kau bunuh ibuku, suaraku pelan. Kau hancurkan keluargaku. Dan malam ini, aku akan pastikan kau tak menyentuh siapapun lagi. Tuan Besar tertawa lirih. Bahkan ayahmu pun gagal menghentikanku. Apa kau pikir bocah sepertimu bisa? Aku mengangkat tombak, karena aku tidak sendiri. Dan saat itu juga, seperti diatur oleh langit, gendang bertalu dari dalam mushola. Suara takbir menggema dari pengeras suara. Santri-santri berlari keluar, membawa obor. Cahaya membelah kegelapan. Para wanita menabuh kentongan dari dalam rumah, membuat suara yang memekakkan. Warga bersatu. Dan dalam kesatuan itulah, aku tahu, inilah momen yang ditunggu. Pertempuran meletus. Preman-preman berbaju hitam menyerbu dari 3 arah. Tapi mereka tak menyangka bahwa warga desa bukan sekadar petani. Mereka adalah manusia yang telah kehilangan terlalu banyak untuk mundur sekarang. Pak Sarman dengan kakinya yang pincang menjatuhkan 2 orang dengan ketapel dan batu. Bu Siti memukul kepala seorang penyerbu dengan penggilingan kayu. Fahri menangkis pukulan dengan tongkatnya lalu menghantam, balik hingga lawannya roboh ke tanah. Di tengah kekacauan itu, aku mengejar Tuan Besar. Dia tak lari. Dia berdiri di tanah lapang dekat surau, mengayunkan tongkat hitamnya ke udara. Angin menderu, tanah bergetar. Jurus-jurus gaib mulai muncul dari tubuhnya. Pancaseno tak akan cukup untuk mengalahkanku, bentaknya. Aku menancapkan tombak ke tanah. Menarik napas, dari dalam dada, kutarik semua ajaran ayah. Bukan hanya gerakan, tapi niat. Bukan hanya teknik, tapi cinta. Karena ilmu Pancaseno bukan soal membunuh, melainkan soal menyadarkan. Aku menyerang. Tuan Besar menahan, tongkatnya dan tombakku bertabrakan. Dentuman energi gaib menghantam pohon-pohon sekitar. Udara panas, dedaunan beterbangan seperti badai. Dia menghantamku dengan energi hitam. Aku terpental ke belakang, jatuh, terseret di tanah. Tapi aku bangkit, tersenyum. Kenapa kau tak membunuhku tadi? Tanyaku sambil batuk. Dia diam, lalu menjawab dingin. Karena aku ingin kau melihat semua ini hancur. Aku berdiri lagi, menatap langit yang mulai cerah. Kau tahu kenapa ayahku gagal membunuhmu? Dia tersenyum sinis. Karena dia berharap kau berubah. Dan aku menatapnya dalam. Aku juga. Tuan Besar menggertakkan gigi. Dia melompat, melayang di udara, mengarahkan tongkatnya ke arah dadaku. Tapi sebelum dia bisa menyentuhku, dari belakang, Randy, teman masa kecilku yang dulu terjebak kelompok ini, muncul. Dia menendang Tuan Besar ke samping, membuat tongkat. Itu meleset. Apa yang kau lakukan? Teriak Tuan Besar Randy berdiri, tubuhnya penuh luka. Cukup, Pak. Aku sudah terlalu lama dibutakan. Tuan Besar mengangkat tongkatnya lagi. Tapi kali ini, aku lebih cepat. Dengan tombakku, aku menusuk tanah dan menciptakan gelombang cahaya. Cahaya itu memukul Tuan Besar hingga dia terpental jauh, jatuh, dan terguling ke tanah. Preman-premannya melihat itu, dan mulai kabur satu persatu. Tanpa pimpinan, mereka kehilangan arah. Suara ledakan terakhir terdengar dari gudang mereka di pinggir desa. Lalu, hening. 2 jam kemudian, desa kembali sunyi. Api mulai padam. Beberapa rumah rusak. Beberapa orang terluka, tapi tak ada satupun dari kami yang tewas.
Aku duduk di depan mushola. Fahri duduk di sampingku sambil meminum air kelapa. Gila, katanya sambil terengah. Gue pikir kita bakal mati bareng. Aku tertawa kecil. Gue juga. Rendi datang dengan kepala tertunduk. Luka di pelipisnya masih mengucur. Aku berdiri, menatapnya. Dia tak bicara. Tapi aku tahu maksudnya. Kukalungkan sorban ayahku ke pundaknya. Kau tetap saudara. Rendi menangis. Diam-diam. Tapi air mata itu lebih jujur dari 1000 kata. Di kejauhan ambulans mulai datang. Polisi menyusul. Tapi kali ini, mereka datang bukan untuk menangkap, melainkan untuk melihat bahwa ada desa kecil yang berdiri sendiri, mempertahankan hidupnya tanpa butuh orang kuat, tanpa uang, hanya dengan cinta dan keberanian. Dan malam, langit Pasuruan bersih sekali. Bintang-bintang berkedip seolah ikut bersyukur bahwa untuk sekali ini, kebaikan menang. Sunyi itu datang setelah badai. Desa Pasuruan masih menyisakan bau hangus dan reruntuhan. Tapi udara pagi kali ini terasa berbeda, seperti harapan yang perlahan muncul dari balik gelap. Aku duduk di depan rumah yang hampir rubuh, menatap potret ibu di meja kecil. Aku sudah berusaha, lirikku. Air mata menetes tanpa bisa kubendung. Aku merasakan berat yang bukan hanya dari fisik, tapi dari jiwa yang lelah. Rendi datang perlahan, membawa sekeranjang buah-buahan dan beberapa perban. Kita harus perbaiki desa ini. Bareng-bareng, katanya. Aku mengangguk. Kau benar. Tapi, bukan hanya bangunan yang rusak. Kita juga harus menyembuhkan hati yang terluka. Fahri dan beberapa santri mulai menyisir puing-puing, mengumpulkan barang-barang yang masih berguna. Aku berjalan ke mushola, di mana suara doa mengalun lirih. Ini bukan hanya soal pertempuran, batinku. Ini tentang memulai kembali, menyambung yang terputus. Aku teringat pesan ayah yang dulu selalu diulang. Kekuatan sejati bukan dari ilmu, tapi dari hati yang tulus. Dan kini, aku harus membuktikan itu pada diri sendiri dan semua orang di desa. Hari-hari berlalu dengan kerja keras. Aku dan Rendi yang dulu musuh kini jadi saudara dalam perjuangan. Kami berbicara banyak hal, tentang masa lalu, tentang kesalahan, tentang mimpi. Gue nggak mau hidup seperti itu terus, Ers, kata Rendi suatu sore saat kami duduk di tepi sungai, melihat matahari terbenam. Kamu yang kasih gue kesempatan kedua. Aku tersenyum. Itu hak kita semua, Ren. Selama kita mau berubah. Perlahan, luka-luka fisik sembuh. Tapi aku tahu, luka batin lebih sulit disembuhkan. Banyak yang kehilangan orang tersayang, banyak yang trauma. Aku mencoba menguatkan mereka, mengajarkan bahwa hidup harus diteruskan walau berat. Malam itu, aku berdiri di atas bukit kecil di pinggir desa, memandang bintang-bintang yang berkilauan. Angin sepoi menyentuh wajahku. Aku menutup mata dan berdoa. Aku mohon Kiai Ahmad bimbing aku terus, agar aku bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Suara angin seakan menjawab. Minggu demi minggu, desa mulai bangkit. Anak-anak kembali ke sekolah, ibu-ibu memasak bersama di dapur umum, para lelaki membangun rumah dan jalan. Aku merasa ada sesuatu yang tumbuh, bukan hanya di tanah ini tapi di hati setiap orang. Sebuah kepercayaan baru, sebuah harapan baru. Namun, aku tahu perjalanan belum selesai. Masih ada ancaman di luar sana. Tuan Besar dan kelompoknya mungkin kalah hari ini, tapi dunia gelap tak mudah. Mati, dan aku harus siap. Karena di desa kecil ini, aku telah menemukan panggilan hidupku. Melindungi mereka yang lemah, melawan kejahatan, dan menjaga cahaya agar tak pernah padam. Saat fajar menyingsing, aku melangkah ke pesantren. Kiai Ahmad tersenyum melihatku. Kau telah menjalani ujian berat, Erza. Tapi ingat, ilmu itu seperti api. Jika kau tidak pandai menjaganya, api itu bisa membakarmu sendiri. Aku mengangguk, dan aku berjanji, aku akan menjaga api itu. Untuk kita semua. Udara pagi itu membawa aroma segar dari sawah yang mulai menghijau kembali. Setelah segala kerusakan dan luka yang ditinggalkan, desa Pasuruan berdiri kokoh dengan wajah baru, dipenuhi semangat yang tak pernah padam.
Aku berjalan perlahan menyusuri jalan tanah, menyapa satu persatu warga yang sudah mulai aktif kembali menghidupi desanya. Kiai Ahmad duduk di teras pesantren, membaca kitab tua dengan kacamata yang sedikit miring. Saat melihatku mendekat, senyum hangat terpancar dari wajahnya. Erza, kau telah melewati ujian berat. Kini saatnya kau bukan hanya sebagai pelindung desa, tapi juga sebagai penerus ilmu Pancaseno, ucap beliau dengan suara lembut namun tegas. Aku mengangguk penuh hormat. Aku siap, Kiai. Tapi aku juga takut, apakah aku mampu memikul beban yang sangat berat ini? Kiai Ahmad menepuk bahuku. Takut itu wajar, tapi ingat, keberanian sejati bukan tanpa rasa takut, melainkan mampu melangkah walau takut. Hari-hari. Setelah itu aku habiskan mengajari generasi muda di pesantren tentang ilmu Pancaseno, bukan hanya sebagai ilmu bela diri sakti, tapi juga sebagai jalan kebenaran dan kedamaian. Aku ingin mereka mengerti bahwa ilmu ini bukan alat untuk menyakiti, melainkan tanggung jawab untuk melindungi dan membangun. Randy, yang kini menjadi sahabat dan saudara sejiwaku, ikut membantu membangun kembali desa. Kami berdua saling melengkapi. Aku dengan ilmu, dan dia dengan pengalaman nyata hidup di dunia gelap. Suatu sore, aku berdiri di puncak bukit desa. Angin berhembus sejuk, membawa bisikan dedaunan dan aroma tanah basah setelah hujan. Aku menatap langit yang mulai jingga, membayangkan masa depan yang penuh tantangan, namun juga penuh harapan. Ini bukan akhir, tapi awal, gumamku. Lalu, aku teringat pesan terakhir ayah. Erza, ingatlah selalu, warisan terbesar yang bisa engkau beri pada dunia bukan hanya ilmu, tapi hati yang tulus dan jiwa yang kuat. Aku menarik napas dalam-dalam, dan dengan langkah mantap, aku menapaki jalan yang kini aku pilih, siap menghadapi apapun yang datang, demi desa, demi keluarga, dan demi warisan Pancaseno, yang akan terus menyala dalam jiwa kami. Akhir kisah terima. Kasih sudah mengikuti perjalanan Erza, pemuda santri yang memilih cahaya di tengah kelamnya dunia. Semoga cerita ini menginspirasi untuk terus berjuang demi kebenaran dan keadilan, dimanapun kita berada.